Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Salam sejahtera bagi teman-temanku semua dan juga sekaligus Ibu Ika selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Semoga kita semua masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 1 yang mana terdiri dari Aditya Irawan, teman Bagus Hidayatullah, dan juga saya sendiri El Indria. Kami akan menyampaikan mengenai pengertian masalah, mencari permasalahan, jenis permasalahan, merumuskan masalah dan judul, menentukan tujuan penelitian, dan juga menentukan kontribusi penelitian sekaligus mereview jurnal. Dan yang pertama di sini ada pengertian masalah. Jadi sebenarnya apa sih masalah itu? Apakah masalah itu suatu beban? Atau dengan adanya masalah itu akan merugikan kita? Nah, jadi di sini kita akan belajar bersama-sama sebenarnya secara sederhana. Sesuatu dikatakan masalah apabila terdapat diskrepansi antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi. Antara dasain dan dasolen. Antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang didapatkan. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sesungguhnya masalah adalah kesenjangan antara apa seharusnya yang kita inginkan itu terjadi malah berbalik dengan apa yang seharusnya tidak terjadi. Dalam artian itu sebagai harapan kita mengharapkan saya kuliah, tapi kenyataannya saya tidak kuliah. Mungkin seperti itu keadaan yang memang mengharuskan saya untuk bekerja, misalkan seperti itu. Itu juga bisa menjadi suatu permasalahan. Dan yang selanjutnya yaitu mencari permasalahan. Menurut Tatang M. Amirin pada tahun 1990, permasalahan bisa muncul dari 1. Kehidupan sehari-hari, pembicaraan masyarakat luas yang sedang hangat, tulisan di media massa, hasil penelitian orang lain, teori atau konsep dari buku-buku, jurnal, diskusi ilmiah, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis permasalahan. 1. Problem untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Problem ini kemudian melahirkan penelitian deskriptif, survei, historis, dan filosofis. 2. Problem untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari permasalahan dan perbedaan fenomena. Selanjutnya, mencari arti atau manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan yang ada. 3. Problem untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Di sini ada dua problem korelasi, yaitu A. Korelasi sejajar, misalnya antara kemampuan bahasa Inggris dan kesetiaan ingatan. B. Korelasi sebab akibat, misalnya korelasi antara terik matahari dan larisnya es mambo. Selanjutnya, merumuskan masalah dan judul. Setelah menentukan permasalahan penelitian yang akan diteliti, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian tersebut secara singkat, jelas, padat, dalam bentuk kalimat tanya. Setelah merumuskan masalah penelitian, selanjutnya ditetapkan judul penelitian yang tengah dikaji dalam bentuk bahasa yang operasional dan mudah dipahami. Judul penelitian yang lengkap menurut Suharsini
Arikunto diharapkan mencakup antara lain A. Masalah atau topik yang diteliti, B. Sifat dan jenis penelitian, C. Objek yang diteliti, D. Subjek yang diteliti, E. Lokasi di daerah yang diteliti, F. Tahun atau waktunya terjadinya peristiwa. Menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dapat dibedakan menjadi 3. 1. Eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sudah pernah ada. 2. Verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukan suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. 3. Development atau pengembangan, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Tujuan umum adalah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Menentukan kontribusi penelitian. Maksud dari kontribusi penelitian adalah perbaikan dari metode, ilmu pengetahuan, cara, model, dan algoritma. Hal tersebut sering disebut method improvement yang dilakukan oleh peneliti. Bila yang dimaksud adalah kontribusi kepada masyarakat atau lingkungan, ini dinamakan manfaat penelitian, bukan kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian berfokus pada cara peneliti untuk mengembangkan metode, perbaikan yang lebih pada orisinalitas, dan kebaruan pada metode yang sedang dikembangkan dalam penelitian. Review jurnal. Review dalam jurnal penelitian metodologi dalam penelitian yang dimana tujuannya yaitu bagaimana mengetahui beberapa pemikiran manusia dan sifat dari dasar manusia, yang dimana para peneliti menggunakan pemikirannya untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan 3 paradigma Neumann, yaitu positive social science, interpretive social science, dan critical social science.